Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin bersama teman-teman untuk membahas prediksi soal P3K Guru tahap yang ketiga berdasarkan FR tahap 1 dan tahap yang kedua. Nah, kenapa kita perlu untuk membahas soal-soal yang keluar pada tahap 1 dan tahap yang kedua? Karena kemungkinan besar soal-soal tersebut akan keluar juga pada seleksi P3K Guru tahap yang ketiga ini. Selain itu, pada video kali ini juga akan disampaikan terkait informasi tryout yang ketiga. Untuk itu simak videonya terus sampai akhir, jangan di skip ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan soal pedagogi matematika ya teman-teman. Urutan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari penggunaan objek langsung, diikuti dengan barang tiruan atau gambar, dan diakhiri dengan penggunaan simbol, merupakan pandangan dari teori A. Van Hille, B. Brunner, C. Thorndike, D. Vygotsky, dan yang E adalah Ausubel. Bagi teman-teman yang sudah memahami terkait dengan beberapa teori belajar, tentu dapat dengan mudah untuk menjawab soal nomor 1 ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, mari kita akan membahasnya ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa jika ada soal seperti ini termasuk dalam teori Brunner ya teman-teman, karena berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu kemampuan mental anak berkembang secara bertahap mulai dari yang sederhana ke yang rumit, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dan mulai dari yang nyata atau konkret ke yang abstrak. Nah, secara lebih jelas, Brunner itu menyebutkan 3 tingkatan yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi keadaan peserta didik teman-teman, yaitu yang pertama adalah tahapan N aktif ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk tahapan N aktif itu adalah manipulasi objek langsung. Maksudnya adalah teman-teman guru dalam mengajarkan suatu teori kepada anak-anak itu menggunakan media objek langsung agar peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami suatu teori. Kemudian yang kedua adalah tahapan ikonik teman-teman. Pada tahapan ini guru menggunakan barang tiruan seperti gambar sebagai pendukung untuk mengajarkan suatu materi agar siswa dapat lebih mudah untuk memahami suatu materi pembelajaran. Setelah tahapan N aktif, ikonik sudah dilakukan, kemudian yang ketiga adalah tahapan simbolik teman-teman. Pada tahapan simbolik ini, guru menggunakan manipulasi simbol untuk mengajarkan suatu materi kepada peserta didik. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini teman-teman, teman-teman bisa lebih mudah untuk menjawabnya karena ini merupakan pandangan dari teori Brunner. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan soal pedagogik. Soal nomor 2. Apapun cara pengorganisasian yang dipilih guru, materi pelajaran harus ditata secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami siswa. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip pengorganisasian materi pelajaran, yaitu prinsip A. Kesinambungan, B. Urutan, C. Terpadu, D. Konsisten, dan E. Yaitu lengkap. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan soal seperti ini, kita harus menemukan kata kunci dari soal tersebut. Kalau pada soal nomor 2 ini kata kuncinya adalah materi pelajaran itu harus ditata secara sistematis. Nah, dengan bermodal kata kunci sistematis, sebenarnya teman-teman sudah bisa menjawabnya. Nah, kita lihat pembahasannya teman-teman. Guru dapat menggunakan berbagai cara dalam mengorganisasi materi pelajaran. Untuk memperoleh organisasi materi pelajaran yang tepat, guru itu perlu memperhatikan 3 prinsip, yaitu kesinambungan, urutan, dan integrasi atau terpadu. Nah, prinsip kesinambungan ini menuntut guru untuk mengorganisasikan materi pelajaran secara sistematis sehingga terlihat hubungan antara materi pelajaran yang satu dengan materi pelajaran lainnya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, karena kata kuncinya sistematis ini sebenarnya teman-teman sudah bisa menebak apa jawabannya. Karena sistematis ini adalah sama dengan kesinambungan, tentu jawaban yang paling benar untuk nomor 2 ini adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan soal PPKN teman-teman.
Soal nomor 3. Denny, Rudy, dan Siska adalah 3 bersaudara yang terkenal cerdas dalam membelanjakan uang jajannya. Meski selalu membeli barang sesuai dengan kebutuhan, prinsip hemat tersebut sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Misalnya saja, kemarin sore Denny berbelanja di toko Mekat bersama kedua saudaranya. Ia membeli 2 pensil dan 1 penghapus seharga 7.000, sementara Rudy hanya membelikan 30 pen dan 2 pensil seharga 7.000. Siska membeli 50 pen dan 2 penghapus seharga 11.000. Nah, ini inti dari pertanyaannya. Perilaku hidup hemat yang dilakukan Denny, Rudy, dan Siska termasuk pengamalan Pancasila, sila ke A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, D yang keempat, dan E adalah yang kelima. Untuk tips dari saya teman-teman, kalau misalkan ada soal yang panjang-panjang ini, teman-teman harus fokus kepada kalimat yang terakhirnya, baru kemudian membaca kalimat demi kalimat dan menemukan kata kunci dari soal tersebut, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membaca semua soal-soalnya, nanti akan membutuhkan waktu yang lama untuk membaca soalnya saja. Oke, kita fokus pada soal untuk perilaku hidup hemat yang dilakukan oleh Denny, Rudy, dan Siska. Kira-kira menurut teman-teman ini merupakan pengamalan Pancasila keberapa, teman-teman? Oke, apabila teman-teman masih bingung dengan jawaban untuk soal nomor 3 ini, kita lihat pembahasannya. Untuk perilaku hidup hemat ini merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila ya teman-teman. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan soal IPS teman-teman. Soal nomor 4, salah satu senjata tradisional yang bernama rencong berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Kalimantan Timur, C. Aceh, D. Jawa Timur, dan yang E adalah Papua. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa soal-soal seperti ini juga akan masuk pada tes P3K tahap yang ketiga. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman. Berikut saya sajikan nama-nama senjata dari berbagai daerah di Pulau Sumatera, teman-teman. Adapun senjata dari Aceh ini bernama rencong ya, teman-teman. Untuk Sumatera Utara itu pisau gajah dompa, untuk Sumatera Barat karih, Riau pedang jenawi, Kepulauan Riau badik tumbuk lado, untuk Jambi badik tumbuk lada, Bengkulu keris Bengkulu, dan Sumatera Selatan adalah tombak trisula. Nah, karena pada soal nomor 4 ini adalah rencong, berarti rencong itu berasal dari daerah Aceh. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan soal IPA teman-teman. Soal nomor 5. Peristiwa yang menyerupai prinsip percobaan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut adalah A. Dinamo sepeda yang menghidupkan lampu, B. Lampu senter yang dihubungkan baterai, yang C. Terjadinya petir, D. Televisi yang dipasangkan pada aliran listrik, atau yang E. Kelistrikan mobil dengan aki. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nah, untuk memastikan jawaban teman-teman apakah benar atau salah, kita lihat pembahasannya. Peristiwa listrik statis contohnya adalah percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut. Dan peristiwa terjadinya petir ini juga disebut dengan peristiwa listrik statis ya teman-teman. Nah, lawan dari peristiwa listrik statis itu adalah listrik dinamis. Contohnya adalah dinamo, sepeda yang menghidupkan lampu. Yang kedua adalah lampu senter yang dihubungkan baterai. Yang ketiga, televisi yang dipasangkan pada aliran listrik, dan kelistrikan mobil dengan aki. Nah, untuk nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk informasi tryout silahkan dilihat di deskripsi video ini. Teman-teman bisa mengerjakan tryout 1, 2, dan 3 secara gratis. Semoga dengan mengikuti tryout ini teman-teman dapat lebih mantap lagi persiapannya untuk melaksanakan seleksi P3K tahap yang ketiga ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.